Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi kita semua, dan saat ini kita akan bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibu-ibu, mari kita satukan hati menaikkan doa dalam kita bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sekarang kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk membaca dan mendengar, lalu kami menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami buahkan lewat setiap perilaku kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24. Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24 mengatakan dengan judul perikop, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lain, ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa motif kita mencari Yesus? Itu yang pada saat ini menjadi renungan kita melalui sorotan bacaan kita Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Secara khusus ayat 24 mengatakan, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ada banyak
orang yang di dalam kehidupannya ingin mencari sesuatu supaya ia dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya orang mencari pekerjaan. Tentu bahwa dari pekerjaan itu akan mendatangkan hidup yang lebih baik. Misalnya terpenuhinya kesejahteraannya, apa yang selalu dia butuhkan, maka melalui pekerjaan itu dia dapat memperolehnya. Ada juga orang yang kemudian di dalam kehidupannya selalu menunjukkan sikap perilaku untuk mencapai sesuatu, sehingga dengan demikian dapat juga ada dikatakan istilah orang mencari muka. Nah, kalau orang sudah mencari muka, itu pasti tujuannya adalah bahwa dia mencari perhatian, dan dari perhatian itu dia mendapatkan sesuatu. Dia memperoleh apa yang dia kehendaki. Nah, dari sini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita cari? Kalau pertanyaan itu diarahkan kepada kita, masing-masing kita tentu saja bahwa kita mencari sesuatu untuk kita miliki. Nah, apa itu yang ingin kita miliki? Tentu saja, jikalau dengan kebutuhan kita, yaitu kita bisa untuk mendapatkan makanan, maka dengan demikian kita mencari sesuatu yang itu dapat kita makan. Atau kita butuh pakaian, bagaimana model dari pakaian itu kita cari supaya itu bisa cocok dan merasa kita nyaman untuk menggunakannya. Ada banyak, bisa saja ibu-ibu katakan apa yang sekarang ini saya mau cari. Apalagi di tahun 2021 ini, apa yang masih ingin kita cari? Dan itu menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Nah, berbicara soal kebutuhan, ibu-ibu, tentu saja bahwa kita harus tahu juga setiap kebutuhan itu penting dan bermanfaat. Pasti tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga itu untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dengan demikian juga bahwa di dalam keberadaan kita pun tidak selalu kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian saya mengingat ada lagu, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari Yesus. Ya, itu yang dapat menumbuhkan akan suatu keinginan kita yang besar di dalam dunia ini adalah kita selalu mau mencari Yesus. Di dalam mencari Yesus, kita juga diingatkan
apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita pada saat ini. Ada banyak orang datang mencari Yesus. Tetapi yang muncul di dalam apa yang kita baca, maka orang hanya mencari Yesus untuk memenuhi keinginannya secara jasmani saja. Dengan apa yang tentu dilakukan oleh Yesus sebelumnya itu, kita lihat bahwa Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Lalu disitulah mereka tertarik mengikut Yesus, hanya soal supaya Yesus bisa memenuhi kepuasan mereka, terutama kebutuhan mereka, yaitu makanan. Berarti hanya keinginan secara material saja. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian maka Yesus di dalam menyatakan segala tindakannya untuk memenuhi keinginan manusia, tentu saja tidak hanya soal bagaimana manusia itu terpenuhi keinginannya dalam kaitan soal kebutuhan jasmaninya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, apa motif kita mencari Yesus? Segala sesuatu bisa kita sampaikan atau kita meminta kepada Yesus. Namun dalam kita berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus, kita hanya sekedar untuk supaya dalam kehidupan kita ini terpenuhi segala keinginan kita. Mencari Yesus hanya untuk soal bagaimana supaya Yesus memenuhi hidup kita dengan materi semata. Kita percaya bahwa Yesus Kristus memberikan anugerah hidup bagi kita. Namun seringkali kita tidak mau ada di dalam proses untuk hidup kita. Kita tidak berproses untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita mau peroleh. Yang kadang-kala proses itu kita juga mengalami kesedihan, kegagalan, kesusahan. Karena itu Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mencari Yesus adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pikiran yang tenang, untuk supaya dalam setiap menghadapi masalah kita dapat menemukan solusi-solusi yang baik. Kita mencari Yesus yang sesungguhnya adalah supaya hati kita tenang, tidak ada kekhawatiran, kepanikan, segala yang mencekam dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya di situ pun kita tetap ada di dalam hidup yang tidak semangat. Kita mencari Yesus supaya kita menikmati keadaan suasana, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun juga di dalam
kehidupan dengan sesama kita, atau keadaan yang terjadi saat ini, begitu banyaknya bencana-bencana bagi kita, tapi kita merasakan aman. Itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kita berjumpa mencari Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu maka di dalam keberadaan kita, mari kita tidak hanya memikirkan pemenuhan hidup kita semata untuk menyenangkan kita sesaat di dalam dunia ini, tetapi mencari Yesus pada keadaan yang sulit sekalipun, setia mencari Dia, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kebutuhan, keperluan kita, semuanya pasti Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya serahkan segala persoalan dan pergumulan kita, dan kita juga selalu ada dengan kehidupan yang harus kita lakukan, dan di sana ada pergumulan dan perjuangan, tetap bersama dengan Tuhan. Jangan kita lalai untuk mencari Tuhan secara terus-menerus, sebab kita yakin bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Dia akan memberikan apa yang kita inginkan, sebab kita selalu mencari Dia, dan mencari itu adalah untuk bersyukur, mengagungkan nama Tuhan, dan melihat segala kemuliaan hidup yang telah Dia anugerahkan kepada kita, sehingga hanya pada Tuhan saja kita serahkan diri kita. Tuhan akan memampukan kita semua sebagai ibu-ibu menjalani kehidupan ini. Kita akan menjadi ibu-ibu yang tetap gembira, sukacita di dalam kehidupan keluarga, di dalam segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 251, baitnya yang pertama. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semua anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mengingat akan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, kami selalu datang untuk berserah diri, supaya dengan demikian segala sesuatu yang menjadi harapan-harapan kehidupan kami
apa yang kami rencanakan dan kami rancang, kami senantiasa percaya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kami selalu terpenuhi karena kuasa dan kasih Tuhan semata. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sebagai ibu-ibu, Tuhan berikan kehidupan kepada kami, dan Tuhan juga yang senantiasa menolong kami di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik kami sebagai ibu, sebagai istri, maupun juga ibu-ibu sebagai kepala keluarga, kiranya kami semua senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan menjalani setiap peran kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun yang kami jalani dalam kehidupan kami di luar kasih Tuhan. Sebab itu biarlah kami sebagai ibu-ibu setiap saat kami mencari Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan kami juga menyerahkan setiap gumul juang kami kepada kuasa dan kehendak Tuhan semata. Kami juga percaya ketika kami taat di tengah-tengah kehidupan kami, setia kepada Tuhan, maka kami yakin Tuhan mengiringi kehidupan kami dengan segala sesuatu yang baik, dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan-keinginan kami. Karena itu ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sebagai ibu-ibu dalam tangan kuasa dan tuntunan Tuhan, supaya kami tidak berjalan sendiri, bergumul sendiri, tetapi kami selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang berada di dalam lanjut usia, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah mereka tetap ada dalam kekuatan, dalam kesehatan yang baik. Kami juga percaya mereka selalu dapat mengalami kehidupan mereka di masa lanjut usia dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin dalam sakit, biarlah juga ya Bapa kami serahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan supaya mereka memperoleh kesembuhannya. Kami mau berdoa untuk semua ibu-ibu yang berada di dalam keberadaan bangsa Indonesia saat ini. Kiranya ya Bapa, seluruh keberadaan kaum perempuan di tengah-tengah keberadaan situasi dan kondisi kehidupan bangsa dan negara saat ini, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga ada banyak dampak yang terjadi, dan itu sangat mempengaruhi baik itu jiwa, roh kami sebagai kaum perempuan. Kami yakin bahwa Tuhan selalu meletakkan anugerah Tuhan yang menyelamatkan bagi semua kaum perempuan dimanapun berada, sehingga tetap semangat, tetap menjalankan kehidupan bersama dengan keluarga. Di dalamnya boleh saling menguatkan dan menopang. Dalam kehidupan keluarga terus memberikan suasana hati yang gembira, dan menghadapi setiap persoalan juga tetap tenang dan teguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu.
Dan kami percaya, kami sebagai ibu-ibu tetap di dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, mari kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi, lalu kita akan bersyukur dan juga mengakhiri ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami saat ini. Dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, supaya berguna untuk pekerjaan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.